semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Ramadhani dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan PLP1 saya bersama 6 rekan saya yang dilaksanakan di SDN Cipinang Besar, Selatan 19 Pagi. Nah, sebelum kita melihat kegiatannya, saya akan menjelaskan dulu tentang PLP1. PLP1 singkatan dari pengenalan lapangan prasekolah 1 yang dimana merupakan tahap awal proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta kegiatan baik ekstrakurikuler maupun pembiasaan baik yang terdapat di sekolah tersebut. Mengapa kelompok saya memilih sekolah tersebut sebagai kegiatan PLP1? Karena sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran campuran atau blended learning. Mereka juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan membatasi aktivitas siswa di sekolah, serta mengatur interaksi antar siswa, yaitu melakukan pembelajaran langsung dengan maksimum 50%, serta tidak lupa dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 Pagi merupakan sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Pancawarga 1, Gang 16, Jakarta Timur, Indonesia. Sekolah ini didirikan pada tahun 1910. Sekolah ini memiliki fasilitas ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, musola, toilet, kantin, taman, lapangan, dan lain-lain. Sekolah ini juga memiliki banyak prestasi. Bisa dilihat dari foto tersebut bahwa sekolah ini aktif dalam kegiatan apapun, termasuk ekstrakurikuler. Berikut ini adalah struktur organisasi komite sekolah. Sekolah ini juga mempunyai beberapa kutipan kata-kata seperti 10 budaya malu dan budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini kegiatan wawancara kami dengan kepala sekolah. Silakan disimak. Salah satunya misi kita adalah untuk meningkatkan iman takwa. Jadi ada 7 kriteria itu. Jadi kita bisa nanti dibaca atau kita dengan tadi ya. Selanjutnya bagaimana sih Pak karakteristik umum peserta didik di sekolah ini? Ya kalau kita lihat sini kan kita lihat juga lingkungannya kan sih umumnya ya baik. Itu baik. Jadi misalnya kayak kalau pembiasaan itu kan kalau datang biasanya kalau sebelum pandemi kita guru-gurunya itu sudah memberikan ya kalau dia masuk datang kita sambut anak itu dengan memberi salam, dengan salam. Tapi kalau sekarang kan tidak, hanya dengan bukan atau dengan ucapan salam saja itu. Karena memang pandemi ini ya merubah semua karakter anak itu. Bisa dilihat dari wawancara tersebut, Pak Mardan selaku kepala sekolah menjelaskan tentang visi misi pembelajaran pada saat pandemi. Kegiatan ekstrakurikuler yang masih aktif pada saat pandemi yaitu tari dan pramuka. Pak Mardan juga menjelaskan bahwa sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran campuran atau blended learning. Dikarenakan para orang tua murid sering sekali kesulitan dalam mengajar anaknya, sehingga seluruh orang tua murid menyetujui dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, meskipun pembelajaran tersebut diselingi dengan pembelajaran daring. Dengan dilaksanakannya PTM, tentu dapat menguntungkan guru serta orang tua murid. Salah satu alasannya adalah guru dapat mengetahui kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh murid, karena pastinya ada orang tua yang membantu anaknya mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan soal ulangan si anak. Karena alasan itulah banyak bahkan hampir seluruh murid kehilangan semangat belajar.
Tadi itu adalah kegiatan wawancara kami kepada kepala sekolah. Setelah ini kita akan melihat kegiatan wawancara kami dengan guru Pamong. Silakan disimak. Oke, kalau untuk penilaian itu pastinya dari sikap ya. Kalau untuk makanya PTNT ini sangat membantu banget. Yang pertama dari kognitif ya. Kognitif itu kan yang ini ya, dari apa? Soal-soal pengetahuan tertulis ya. Terus afektif dari sikap-sikapnya. Oke, itu ya dengan ada PTNT ini terbantu sekali, kita bisa melihat sikap anak seperti apa gitu kan, kebiasaannya atau sopan santunnya itu kan bisa membantu juga kan. Ya kalau misalkan anak apa ya hasil penilaian kognitifnya kecil ya itu bisa dibantu dengan sikap. Sikap itu kan berbagai macam, bisa dari apa cara dia berpakaian, itu kerapihan, ataupun cara dia bertutur sapa, ya, atau bergaul dengan teman-teman. Itu nilai itu dikombinasikan. Bisa dinilai dalam pembelajaran di SD. Poinnya ya macam-macam ya. Ya tadi kompetensi dasar 3 sama 4 kan, dan 1, 2 itu ya. Nah ya itu poin-poin seperti itu nanti yang akan dijadikan penilaian. 1, 2 itu kan terkait dengan sikap ya, 3 pengetahuan, dan 4 sikap juga, karena sikapnya masih berhubungan dengan di kelas. Tapi kalau 1, 2 itu kan bisa jadi dengan ketakwaan, keimanan gitu, keseharian di rumah. Itu nilai mungkin Kan kan sekarang lagi ini ya Pak. Nah, terus penilaian tentang asikapannya siswa itu kan sulit ya, karena lewat dari online itu cara penilaiannya seperti apa? Nah, kalau saya pribadi itu bisa saya nilai dari ketaatan dia saat mengumpulkan tugas. Nah, kemudian ketertiban siswa saat mengumpulkan tugas, itu kedua. Yang ketiga dari Zoom kita bisa lihat. Dan tadi adalah wawancara kami dengan guru Pamong, Pak Viola Akbar atau bisa dipanggil Pak Viola, menjelaskan model pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, model pembelajaran dengan 50% luring dan 30% daring, dan lain sebagainya. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan melakukan koordinasi pada orang tua murid melalui Zoom meeting, yang dimana menjelaskan bahwa memberikan penghargaan pada anak sangat efektif untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Misalnya jika anak sudah mampu mengerjakan tugas hari ini dengan baik, maka dia boleh memakan coklat atau sebagainya. Pak Viola juga memberikan pesan kepada mahasiswa yang akan menjadi guru. Jika sudah menjadi guru nanti, kita harus bisa menjalankannya dengan hati murni untuk mengajar, bukan hanya mengembel-ngembelkan gajian. Jika hati kita tulus dan murni untuk mengajar yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi lebih baik, maka materi yang kita ajarkan akan masuk kepada siswa dan kita tidak akan merasa tertekan saat pembelajaran nanti. Selesai sudah kegiatan PLP 1 saya, hanya itu yang bisa saya berikan. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan. Jangan lupa di like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.